Halo, halo, selamat malam semuanya. Suara saya ada kedengaran tidak? Tidak mau. Halo, cek, cek. Apakah suara saya ada kedengaran, mbak-mbak sama mas-mas sekalian? Tidak mau. Nama kamu. Ada ya, jelas atau tidak ya suaranya? Jelas banget, oke. Jelas banget ya. Oke, untuk Mbak Dede, ini suara Miss jelas banget. Kalau untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya ada masih kendala teknis atau mungkin suaranya kurang jelas, diinfo ya sebelum kita mulai. Ya, ini sudah ada 6 mahasiswa yang hadir. Sudah ada 6 mahasiswa, jadi karena waktu kita sudah juga jam 10, kita mungkin tunggu sekitar 2 atau 3 menit ya. Jadi kita mulai setelah jam 10 lewat 5 menit gitu. Waduh, si Mbak Arning sih sama sekali nggak ada ya suaranya. Ini juga sepertinya nggak aktif ya. Tapi Mbak Arning sih ada dengar suara saya nggak? Kok bisa respon ya? Coba diulang ya buat Mbak Arningsi atau di restart begitu. Kenapa kasihan sama Mas Tri? Kok nggak direspon? Yang tadi kan Mas Tri bilangnya good evening kan ya. Jadi kan saya balas good evening Mas dan Mbak-mbak sekalian. Aduh Mbak Dede ini. Ntar saya baca kok pesannya. Jadi semua mahasiswa yang di sini nggak mungkin nggak direspon ya. Ya nggak kenal aja saya respon Mbak, apalagi kenal. Ya gimana semalam pada aman kan nyampe di tempat masing-masing? Saya nyampe Taichung itu sekitar jam 8 ya. Aduh, dengan keadaan yang so tired kemarin, jadi beneran menguras energi. Gimana mbak-mbak sama mas kalian, ada masalah? Tadi pagi bangunnya susah atau tidak? Karena terlalu capek mungkin. Kesiangan ya. Iya, saya di Taichung Mbak Ari, di Universitas Tonghai. Gimana Mbak Arneng sih? Ini berarti bisa dengar suara saya gitu ya? Berarti ini udah gak ada masalah ya Mbak? Slide-nya juga udah bisa lihat. Kita sekarang di slide 8, masih lanjutan yang kemarin. Kan kemarin kita belum kelar untuk slide-nya. Jadi kita lanjut dulu sebentar untuk malam ini. Nanti dilanjutin sama materi yang baru. Tapi materi yang barunya juga tidak terlalu sulit, karena masih tentang strategi dalam membaca. Gak ada kedengeran loh suaranya. Emang mikrofonnya udah diaktifin Mbak Dede? Di sini saya nggak ada dengar suaranya sama sekali. Ups, atau mungkin volumenya masih saya mute. Oh iya, sebentar ya. Saya coba dulu yang ini. Berarti dari tadi ngomong saya nggak ngeh gitu ya Mbak ya. Waduh, kasihan ya. Hello?
Oh iya, akhirnya good evening. Berarti ini tadi yang maksudnya nggak direspon ya? Oke. Aduh, sorry banget. Miss Pika tadi yang di chat itu loh, kan udah dibales gitu. Kalau suara rupanya tadi yang icon speakernya itu di cross gitu. Jadi belum diaktifin. Baru setelah si Mbak Dedenya bilang nggak bisa dengar suara kita, jadinya Miss, aduh ini ternyata belum di onin gitu. Sampai udah berapa kali Mas Ri? Belum ada lah ya 10 kali ya good eveningnya ya. Masih. Oke. Okay. Tidak ada yang bisa nikah. Tidak Sehat mau. semuanya? Tidak mau. Sehat. Semalam nyampe jam berapa? Tidak mau. Yang paling malam jam berapa nyampe di tempat? Tidak mau. Waduh, pasti pakai acara jalan dulu kan ya. Tidak mau. Oh. Kita Iya, sekolah. iya, iya. Kita jadi sekolah. Sekalian ya. Iya, yang penting inilah nggak ada masalah semalam baliknya gitu dari lokasi belajar. Ya ini sudah ada 7 orang yang ngumpul. Bagus. Silakan ya Mas Tri, tolong dibantu untuk presensinya ya setiap kita ada TTM online begini. Sama yang kemarin Mas, sekalian. Ada ya? Oke, terima kasih. Kamu mau Ya ini mari kita lanjutin. Udah jam 10:10. Kita lanjutin yang kemarin. Yang ini sudah ya, yang sekarang slide 8. Yang kita harus membaca itu secara detail. Saya ulang sedikit. Kalau yang kita baca reading for the just, itu kan kita baca intisari. Bacanya itu topik-topiknya, kata per kata begitu. Kalau yang ini reading for detail information, seperti yang sudah dipresentasikan kemarin, kita perlu juga membaca secara detail. Detail itu kan artinya terperinci. Jadi ada bacaan-bacaan yang harus kita baca secara hati-hati, secara terperinci, karena informasi itu sangat kita butuhkan begitu. Dan kalau misalnya kita salah dalam membaca atau salah dalam mengartikan, itu bisa bahaya. Contoh yang lebih gampang aja, kalau reading for detail itu resep obat gitu. Jadi kalau misalnya baca resep obat kan kita harus hati-hati, ini minumnya berapa kali sehari, kemudian ini yang cair misalnya berapa sendok yang bakalan diminum seperti itu. Oke, kalau yang ini kemarin sudah ya, yang kita harus membagi-bagi siapa yang tinggal di mana, di floor berapa sudah, langsung kita move aja ke bagian berikutnya. cepat kamu hitungan 1. Cepat ganti. Waduh, ini slide-nya kok nggak bisa gerak ya. Cepat hitungan 1. Kamu nanti saya tinggal kamu ya. Halo, yes? Pusat kamu. Aduh, udah kelihatan belum Mas sama Mbak slide-nya? Mau. Tidak mau. Tidak mau dengar. Tidak mau. Ada ya? Tapi kok di kom saya nggak ada ya? Saya tidak pernah salah. Hmm. Tidak pernah salah. Oh ya, akhirnya. Tidak pernah salah. Oke.
Ini saya masih ada kendala teknis sepertinya, di saya nggak kelihatan untuk slide-nya. Jadi sepertinya ini saya perlu restart dulu. Tapi dia berubah namanya. Berubah. Di tempat saya namanya berubah. Bodohnya. Oke, ini udah kelihatan ya untuk slide-nya. Diam kamu. Sudah pada dengar semua yang baru bergabung? Kamu biasa bikin nama itu. Saya tahu. Oke, sudah, sekarang kita di slide 9. Sorry, udah nunggu lama. Kita sekarang di slide 9, lanjutan dari yang kemarin. Ya, halo semuanya, selamat bergabung. Waduh, kenapa pada telat ini? Ya, kalau misalnya belum ada suaranya, coba diulang terus dari start lagi gitu ya Mbak. Karena mungkin karena baru-baru gabung, jadi servernya atau linknya itu masih menyesuaikan. Itu dugaan saya sih. Iya, karena tadi ada juga yang seperti itu kan. Begitu diulang atau di restart dia lebih baik gitu. Diam kamu. Oke. Slide-nya sekarang di slide 9. Nggak berpindah berarti yang tadi kayaknya sinyal juga Mbak Arningsih. Boleh kalau dipindahin manual bisa, kan ada tanda panahnya itu kan. Jadi di klik aja tanda panahnya, ntar dia pindah sendiri. Bajingan kamu. Kamu pikir saya bodoh? Oke. Ya, ini ada sekarang udah di slide 9. Coba semua diperhatikan ya, sekarang ada di slide 9. Halo? Dengar suara saya tidak? Ini Mbak Mustika nggak dengar, yang lain dengar nggak? Dengar ya. Sudah cukup. Sekian dan terima kasih. Oke. Sambil kita latihan baca dulu. Tidak penting. Oke, silakan untuk Siapa kamu? siapa ya? Mas Ri dulu deh yang lebih jelas dengar suaranya ya. Mas Ri silakan dibaca dulu. Diam kamu. Diam. Tidak ada lagi. Selesai semua. Kata-kata, sebenarnya kata-kata serapan ya istilahnya. Jadi di bahasa Indonesia itu ada kata-kata yang sebenarnya aslinya dari bahasa asing. Jadi kita menyerap bahasa itu gitu. Lanjut Mas ke paragraf kedua. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa ganti, ya sudah cukup. Diam. Lanjut. Tidak ada.
Mhm. Oke. Lanjut. Kamu tidak usah banyak bicara, berhenti atau tidak. Mhm. Saya hitung sampai 1. Mhm. Mhm. Oke, thank you. Kira-kira ini tentang apa, Mas? Kan tadi udah baca dari paragraf atas sampai bawah. Ini kira-kira dari yang baca, kira-kira yang dibahas apa? Satu kata aja, oke. Sorry? Ya, tentang tentang sapi. Susunya atau perutnya, Mas? Iya, tapi itunya doang. Iya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang thank you? Nanti saya komentarin. Sebelumnya saya mau dengar lagi ada yang bantu baca. Silakan. Jawabannya sekarang. Dan Oke. apa yang sudah? Ya sudah ya. Saya capek. Cute. Cute. Enggak, ini bacanya C-nya itu tetap dibaca Mbak C. Jadi jangan diganti jadi kah. Cute. Iya. Mhm. Tidak senang. Tidak senang. Tidak senang. Mhm. Mhm. Diam kamu. Mhm. Diam kamu. Mhm. Diam Ebomesems. berarti tidak. Oke, kita baca satu-satu paragraf dulu ya. Diam kamu. Kamu weekend kemarin kemana? Oke, ini yang saya ketikin katanya. Weekend kemarin karena saya. Coba ini pronunciation-nya gimana? Terus kamu? Gimana cara pengucapan yang benar? Yes? No. Yang it's fine-nya nggak usah, Mas. Oke? Yang bawahnya aja. Kemana kamu? Good. Yang lain? Manufacture. Jadi yang T-nya itu, turenya itu dibacanya jadi ceh, ada ceh-cehnya. Manufacture. Jadi kamu manfaat. Sam- Kamu sama kayak gini, Mbak, ya biar lebih. Bukan, maksud saya yang kalau yang hurufnya T itu bacanya digubah jadi C. Jadi kayak ini bacanya apa?
agriculture. Agriculture. Jadi yang huruf T-nya itu, T sounds-nya itu udah nggak terlalu kedengeran. Sama kayak ini, budaya. Ya sudah lah, Ini bacanya apa? kan seperti itu. Oke. Iya benar, berarti udah mengerti ya. Jadi kalau ini dia itu istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia dia itu melebur. Jadi bunyi tehnya itu, teh itu bunyinya itu melebur menjadi cah gitu. Iya. Culture, Diam kamu. agriculture, manufacture. Diam. Ya gitu. Bisa? Jadi yang atas itu manufacture, yang bawah agriculture, yang terakhir itu culture. Oh iya ya. Kamu Ayo dipraktekin. diam kamu. Diam kamu. Gimana? Contohnya? Structure, iya benar, structure. Iya gitu. Itu tadi katanya si Mas Tri ada nyanyi band, saya penasaran yang mana Mas? Kalian dinyanyiin kalau bisa. Sudah sekarang ganti. Iya, harus ini ya, harus tuntas gitu ya Mbak ya. Nanti memberi harapan palsu juga ini berarti si Mas Tri. Katanya ada lagu band tapi yang mana? Malu-malu nih kayaknya si Mas Tri nih. Contohnya apa Mas? Iya, pada need example ini. Oh, aduh. Itu ternyata ya akhirnya kita dengar juga suara emasnya Mas Tri ya. Itu kayaknya perlu di ini ya. Perlu ditanya itu sama yang nyanyi bener nggak itu apa serapan dari bahasa Inggris atau melebur atau gimana gitu. Atau lidahnya lagi keseleo. Jadi nggak bisa bilang tah. Oke, kita tinggalin dulu culture indahnya. Kita itu tadi udah. Jadi kata-kata yang kita latih ini nanti kalau seterusnya ada di paragraf atau ada di kalimat-kalimat, saya harapkan nggak salah lagi ya Mbak Mas. Karena kan kita udah belajar, artinya kita udah fokus di kata-kata yang mungkin nggak selalu kita sebutin, nggak selalu kita dengar gitu. Sebentar. Kalau yang ini yang umum nih. Jadi kalau yang umum aja harus benar ya. Biar kayak bule. Ayo, yakin gak itu bacanya seperti itu? Kalau misalnya ada yang lagi baca kamu, silakan boleh juga ya. Jadi langsung dipraktekin. Ya, langsung dipraktekin. Apa istilahnya kalau mau cari sesuatu info yang penting dan langsung ke sasaran, istilahnya apa? Kan salah satu reading strategy juga. Iya, benar. Langsung dipraktekin ilmu scanningnya. Saya juga mau lihat yang pronunciation. Ayo, ada yang udah ketemu belum? Ini iya benar, tapi cara yang benar itu apa? Saya mau pastikan bahwa ini British atau Amerika ya. Sebentar. Kalau misalnya ada yang sedang buka kamus nggak Mbak Mas? Jadi saya bisa kasih ada ya. Oke, coba diperhatiin kalau udah ketemu katanya kasih tahu ke saya. Lihat saja nanti. Kamu yang Oke, udah ketemu belum? Belum ya.
Iya, nggak pakai ini ya, nggak pakai ch ya. Stomach, stomach. Iya, stomach. Loh, kenapa ada yang tertawa? Geli ya dengarnya gitu ya. Ya, jadi bacanya itu stomach, stomach. Ya, jadi huruf E-nya itu E yang halus, kan ada dua ya, E yang kasar sama E yang halus, jadi bacanya stomach gitu. Tapi pernah dengar nggak kalau ada yang bilang mereka ada ya beberapa, mungkin kalau kita nonton film atau denger lagu itu bacanya pakai ch belakangnya, stomach. Ada bedanya apa dong? Oke, silakan Mbak Dede. Miss kan udah jelasin yang kemarin di kelasnya sini ya, yang ada gaya British sama Amerika. Iya gitu. Jadi pengucapannya itu mungkin bisa bervariasi tergantung dari speaker yang ngomong, dia dari British atau Amerika gitu. Jadi no problem. Oke, yang untuk ini cara bacanya bagaimana? Biar gampang kita cari pembanding. Jadi kalau misalnya ada beberapa kata yang hampir sama bunyinya, swallows. Yes, swallows. Bukan Mbak, bukan swa tapi swe. Swallows. Swallows. Bisa? Shallows. Swallows. Itu kamusnya British atau Amerika, Mbak? Oh, itu British. Kalau yang dia itu sandal. Aduh, si Mbak Linda malah sandal ya. Swallow gitu ya. Emang ada, Mbak? Setahu saya di Indo aja ya. Sandal swallow. Ada ya, aduh dibawa langsung dari Indo kemari ya. Kalau nggak swallow kayaknya nggak ini ya Mbak, nggak afdol ya istilahnya. Oke, jadi kalau bisa British, bisa Amerika. Jadi ya mana yang lebih sering itu tergantung kita. Karena sebenarnya gimana ya, namanya bahasa ya Mbak, kita kan bukan kayak matematik yang ilmu pasti. Kalau benar-benar salah-salah gitu. Kalau dalam ilmu bahasa itu, dalam komunikasi atau dalam linguistik, sepanjang itu masih berupa kata-kata yang bisa dimengerti satu sama lain, tidak terlalu bisa dipersalahkan begitu. Bisa ya. Swallows, jadi swallow itu British, swallows itu lebih ke Amerika. Kalau yang tadi yang chewed itu mengunyah ya, bisa dicek di kamus masing-masing. Jadi kita nggak ganti jadi kah, nggak jadi chewed, tapi jadi tetap chewed gitu, mengunyah. Oke, tadi saya memperhatikan kalau ada yang dia itu kata-katanya dia akhiri id, itu bacanya gimana? Kayak misalnya ini. Kayak yang ini, terus ini. Ini kan semua dia itu oke. Sorry, itu kelebihan ya. Jadi kalau yang atas ini softened.
Ya, D-nya jangan lupa mbak, D-nya harus ada bunyinya, softened. Oh gitu. Iya, itu menandakan bahwa dia itu adalah kalimat yang past tense kan. Kalau kita sebutin soften aja nggak pakai the, bunyi the-nya nggak ada, itu nanti jadi menghaluskan. Artinya dia tetap dalam present. Iya. Kalau yang ini huruf D-nya harus ada di belakangnya, softened. Terus kalau yang ini pressed. Tidak jelas ucapnya. Iya, ada D-nya, huruf D-nya ada ya. Jadi bukan bahasanya bukan pressed atau pressed atau apa, tapi pressed. Tapi huruf D-nya ada. Sepertinya tidak ada. Coba satu-satu saya mau denger deh. Boleh? Pressed. Oke, good. Ada kedengeran tuh. Yang lain? Mau coba? Satu-satu. Pressed. Oke. Bisa, udah bisa. Yang lain? Pressed. Oke. Yang lain? Ini kok cuma bertiga kayaknya, suaranya dari tadi aja ada. Pressed. Oke. Lagi mbak? Bukan asal nggak pret aja ya mbak. Gimana? Nggak bisa konsen ya. Nggak bisa. Coba dilatih deh. Coba dilatih pressed. Oh iya. Ayo jangan nervous loh katanya. Perlu pakai mic mbak? Yes. Masing-masing punya privacy gadget masing-masing. Pressed. Oke, sudah hampir bisa. Ada lagi yang lain yang belum bisa? Sepertinya itu ide bagus. Iya, silakan. Yang pressed. Astaga. Iya, yang ini kita mau bedain kalau dia ada tambahan id belakangnya, bahasanya gimana gitu. Jadi yang tadi pertama kita udah baca softened, sekarang pressed. Ya, D-nya pressed. Iya, harus ada D belakangnya ya. Ada lagi yang belum? Yang belum baca yang ini deh. Ini tadi pada baca ada apa tadi si Mastri sama ada yang baca Mbak siapa tadi ya? Mbak Arin. Iya, Mbak Arik. Oh ya, sorry Mbak Arik yang tadi baca ini tadi masih belum benar ya untuk pengucapan yang ini. Jadi ini bacanya digested. Ya, digested. Berasal dari kata digest. Jadi ini bacanya digested. Oke, dari sini ada lagi kata-kata yang kira-kira masih ragu pengucapan yang benar gimana? Bahkan saya mau aneka. Yes? Oh ya, Saya aja tidak bisa mengarang kamu kenapa kamu suaranya jangan penuh. maksudnya ini tentang yang barusan kita bahas kan Mas Tri? Oh ya, ini saya mau kasih clue-nya dulu. Kenapa dia, sekarang saya mau tanya deh sebelum kasih clue, kenapa tadi yang pressed bacanya kenapa nggak pressed, sementara yang digested bacanya digested? Kenapa? Kenapa nggak digest gitu? Kan beda, kenapa? Ayo. Ini kita buat judulnya. Kenapa beda cara bacanya? VS maksudnya ya, versus, sorry. Kenapa satu bacanya pressed, kenapa bukan pressed? Kenapa satu digested, kenapa bukan digest? Ada ide?
nggak kedengeran gitu ya. Terus kalau yang press kenapa nggak press aja mas? Oke, kita keep dulu. Thank you for your opinion. Any other? Ada lagi yang mau kasih pendapat? Oke. Sekarang gini, pernah kita sama-sama pernah belajar di bahasa Indonesia. Biar lebih gampang, saya ingetin pelajaran bahasa Indonesia yang dulu. Suku kata pernah belajar ya. Misalnya belajar itu berapa suku kata? 3. Bagus, berarti masih ingat. Kalau stop 1, karena nggak mungkin stop ya. Mungkin juga sih tapi secara baku kan nggak ada stop ya, yang ada stop gitu ya. Oke, jadi pokoknya dilihat dari pembagian kata, syllable istilahnya, apa sih istilahnya ya? Iya, suku kata deh yang saya ingatnya. Kalau istilah dalam bahasa Inggris syllable-nya gitu. Jadi sama dalam bahasa Inggris juga begitu. Kalau misalnya dia terdiri dari satu suku kata saja, dia bacanya itu langsung tambah ed, nggak perlu dibaca yang kayak tadi digested gitu. Iya, itu kan digested ada berapa suku kata? Ada? Iya, 2, karena lihat dulu asal katanya. Sebelum ditambah ed dia kata-katanya apa? Ini kan? Ya, ada berapa? 2, digest gitu. Tapi kalau yang tadi ini coba bisa nggak dipisahin jadi 2 kali baca? Yang bisa jadi Perez, jadi gitu ya Pak ya. Julia Perez dong gitu. Oh, emang di sini ada Jupe? Siapa? Oh, itu Jupe. Jupenya reading 2 ya. Aduh, saya baru tahu ternyata ada Jupe ya. Ya gitu. Jadi biar gampang ingatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya kasih kata ini, kalau misalnya ada sesuatu itu enaknya kalau langsung dikasih ini latihan, jadi biar ingat. Kalau ini bacanya jadi gimana kalau dia ditambah ed? Betul, karena sudah ada berapa suku kata? Iya, motivate. Terus ada yang bisa kasih contoh kalau dia cuma satu suku kata terus ditambah ed bacanya jadi gimana selain yang tadi? Iya, yang satu suku kata doang terus kalau ditambah ed dia bacanya harus langsung, nggak boleh dibuatin jadi ed. Motivated nggak seperti itu yang kayak press tadi contohnya. Ayo. Wah, belum ada yang memberikan jawaban. Oke, bagus. Dari Mbak Mustika ada contoh block tambah ed jadi blocked. Good. Oke, dari Mbak Linda call plus ed cold. Oke. Ini bukan high sop, bukan gitu ya Mbak Rek ya? Yes. Test, ya, TEST. Iya, tapi bacanya jadi tested. Iya, jadi di sini ada juga namanya exception. Ada pengecualian, Mas. Tapi kalau secara umum yang tadi penjelasannya adalah tentang suku kata. Gitu. Ya. Jadi dia masuk ke
Sama seperti tested, terus ada juga misalnya hand, kan ada hand, ya hand plus ed, jadi dia jadi handed kan, handed over gitu. Ini juga bacanya jadi handed. Kalau ini semua ya nggak apa-apa, Mbak Rini silahkan. Gimana? Hmm, iya, Kan ada titik. Kan coba titik. iya, Tidak iya. Sabar, 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 sabar. Jadi gini, sama seperti itu tadi pertanyaan yang bagus dari Master ya, sebelum ke Mbak yang ini nanya tadi speak spoke itu. Pertanyaan yang bagus dari Mastri, kalau misalnya tes ditambah id kan satu sukata, tapi kenapa nggak bacanya test, malah jadi bacanya tested gitu. Jadi dalam bahasa Inggris ini Mas Mbak ada juga peraturan-peraturan khusus yang gimana ya, mungkin dulu secara linguistiknya mereka sudah mengkaji lagi gitu, terus mereka itu buat pengecualian-pengecualian gitu. Jadi kalau misalnya Mas sama Mbak ada buku-buku TOEFL, di situ biasanya dijelaskan kenapa atau kata-kata apa yang tidak termasuk dalam regulasi tersebut gitu. Sama seperti speak, spoke, spoken, itu kan contoh regular apa irregular? Irregular. Artinya dia tidak beraturan, bukan ditambah id belakangnya kan. Kalau yang regular kan dia kalau misalnya sudah lampau tinggal ditambah id, akhiran id gitu. Iya, jadi sama yang tadi juga yang kayak handed, kayak tested, itu semua masuk ke bagian pengecualian. Dia tidak termasuk ke masalah suku kata untuk tambahan id-id-nya itu. Gitu. Yes. kamu yang setahun saya nggak bisa ngomong banyak lagi. Mhm. Setiap kata yang berakhiran Nggak kalau kita itu lagi. itu dibaca tit gitu. Mhm. Mhm. Oke. Bisa jadi contoh-contohnya kan tadi sudah memang mewakili seperti itu ya. Ya, tapi kalau yang lain seperti misalnya block, call itu bukan berakhiran T atau D kan, jadi dia bacanya langsung D. Oke, boleh juga. Itu Mas dapat sumbernya dari mana? Oh, nonton YouTube ada ya, bagus sekali tontonannya. Nanti coba saya cek lagi di buku TOEFL, karena kemarin saya pernah baca di TOEFL keterangannya seperti itu, salah satunya suku kata. Tapi bisa jadi sih kalau yang tadi keterangan dari si mastrinya, nanti kita diskusikan kembali. Oke, kalau fly katanya jadi apa? Fly. Kalau misalnya coba kalau misalnya saya salah tolong dicek ya. Kayaknya ini ya, Mbak. Beda kalau misalnya fly itu kan verbnya, kalau flight itu nounnya gitu. Artinya lain. Sekarang kan maksudnya iya, fly itu kan artinya terbang. Sekarang mau tanyakan bentuk past tense-nya kan? Gimana? Iya, makanya saya mau tanya dulu. Sekarang Mbak mau nanyakan apanya? Ya Mbak Arina, fly itu kan tadi present. Jadi yang mau ditanyakan ini kalau dalam bentuk past tense kan? Atau gimana? Hmm. Ya, kalau gimana? Yes, yes. Oh, mhm. Makanya kalau misalnya ada kamus boleh langsung dilihat aja Mbak di situ.
Kan ada yang regular sama irregular gitu. Jadi dia masuk ke mana. Miss juga nggak hafal sih kamusnya mbak, jadi jadi belum tentu bisa tahu juga ya maksudnya apakah dia regular apa irregular, apalagi kalau misalnya kata-kata yang tidak terlalu sering digunakan gitu. Oke, masih ada problem lagi yang mau kita diskusikan? Sudah? Oke, ya. Jadi tadi sekilas sudah kita baca untuk slide ini. Jadi tadi kan kita sebenarnya fokusnya kan di reading for detailed information. Artinya membaca untuk memperoleh info yang detail. Jadi ini sudah ada kita baca suatu teks. Tadi teman-teman juga sudah bilang bahwa ini tentang ada sapi dan juga tentang perut sapi. Kalau masih ingat pelajaran biologi kan perut sapi ada berapa? Dalamnya. Apanya? Masih perut sapinya ada 50 maksudnya. Ya, dalam perutnya itu kan ada berapa lapis gitu ya kalau misalnya dulu pelajaran biologi. Ada? Ada 4 mbak, karena di sini kan dibacaan in the fourth stomach. Iya, ada 4 ya. Oke, jadi kita lihat dulu ini sudah dibaca detail, nanti kita balik lagi deh ke ininya. Atau sebentar. Sebentar ya. Where are you? Oke, sekarang pertanyaannya begini. Oh. Wait. Oke, ini pertanyaannya. Langsung diketik aja jawabannya ya. Ini saya bacakan. Jadi kita sekarang practice listeningnya. Gitu. Jadi semua ready ya. Ntar kalau misalnya sudah tahu jawabannya, silakan di chat aja, diketik gitu. Karena kalau disebutin mungkin ntar rebutan sama yang lain. Jadi kalau di chat kan saya bisa lihat siapa yang langsung jawab duluan. Oke, siap ya. The rumen is the A. First stomach, B. Second stomach, C. Third stomach, D. Fourth stomach. Oke. Mbak ini sebutnya first stomach. Kenapa mbak? Yes. RUMEN. Oke. Ayo yang lain gimana? Kita mempertanggungjawabkan jawaban masing-masing dulu.
Oke. Gimana yang lain? No complaint, no comment. Ya sudah, ya sudah kalau begitu. Rumen itu namanya, Mbak. Tidak Itu boleh nama sama ngomong. seperti yang Abomesum, ya gitu. Jadi tadi, iya, maksudnya dia itu di bagian perut mana? First, second, third, atau fourth? Pertanyaannya seperti itu. Besok aja lah kamu Gimana? coba lanjut ya. Eh, ini kan perut, tadi kan kita bahas perut sapi kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang yang ditanyakan perut sapi yang namanya rumen, bagian perut sapi yang namanya rumen itu di perut keberapa? Jadi kenapa kenapa pada jawab, Dek? Ayo, saya curiga ini. Perutnya ada berapa? Astaga, Mbak. Kan tadi pertanyaannya sudah diketik. cuman cuman yang Mbak Rini loh yang bener dari semuanya. Oke, berarti belum detail ya bacanya ya. Oh gitu. Pantas ya udah 4 ya Bu ya. Loh kok sih. Makanya harus pede, percaya diri kan tadi dibaca dulu, diperhatikan. Oke, sekarang next question ya. Jadi ini gunanya kita baca detail itu biar nggak salah info sama kayak makan obat. Ntar kalau kita salah makan obat, salah baca resep kan bahaya. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Sudah dibaca? Tidak penting. Jadi saya akan bacakan optionnya, silakan dipilih ya. In the reticulum, the feed becomes A. Liquid, B. Curd, C. Grass, D. Both A and B. Saya ulang sekali lagi ya. In the reticulum, the feed becomes A. Liquid, B. Curd, C. Grass, D. Both A and B. Maksudnya opsi A dan B benar gitu. Ya, perhatikan. Hati-hati jawabnya. Yang kamu kan Sudah? Waduh, sekali lagi ya. Aduh. Itu tadi pertanyaannya kan, in the reticulum the feed becomes A. Liquid, B. Curd, C. Grass, D. A and B. Oke. Bukan A dan B aja. Iya, kalau bagian D opsinya itu A dan B benar gitu. Liquid. Aduh. Ayo. Oke.
Ya, jawabannya CUD, could ya. Nggak ada pilihan small words, Mbak, tidak. Oke. Satu lagi sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Semoga benar semua ya. Aduh, berarti baru bisa detail nih. Tadi B, pertanyaan sebelumnya jawabannya B ya, could, C-U-D. Sekarang ini yang ketiga. In the third stomach, the feet is. Sudah? Itu pertanyaannya. Sekarang pilihan jawabannya. A, saya baca dulu pertanyaannya. In the third stomach, the feet is A, made into milk, B, pressed, C, chewed again, D, all above. Berarti benar semua maksudnya ABC. Saya ulang sekali lagi ya, the last. In the third stomach, the feet is A, made into milk, B, pressed, C, chewed again, D, all above. Oke, yang jawabannya pressed benar. Benar semua nggak ini ya? Siapa yang salah? Ayo. Benar semua. Ini jawab C siapa ya? Mbak Linda tadi jawab C untuk pertanyaan yang mana? Benar semua kah? Detail membacanya. Oke, jadi di sini ada ringkasan. Kita baru saja mempelajari keterampilan mencari perincian informasi dalam suatu teks pendek. Kegiatan ini Anda diminta untuk membaca secara lebih teliti dan mendalam. Dan Anda diharapkan mengingat informasi penting yang terkandung dalam suatu teks. Gitu ya, untuk ringkasannya. Oke. Ini untuk latihannya. Untuk latihannya nanti kita gabung aja dengan preview dan predicting. Ini kita keep dulu. Nanti kalau misalnya memang latihannya tentang ini, jadi jangan terlalu banyak post di Facebooknya grup kita gitu. Sekarang kita berpindah dulu ke modul yang berikutnya. Jadi tentang detail information dan just ini sudah selesai. Ini tadi kan gabungan lanjutan dari yang kita kemarin